Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan September ya. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini. Kamu mendapat tema Saturnus, kata kuncinya struktur ya. Jadi kayak ada suatu tema untuk kamu uh, bukan membenarkan sih, memperhatikan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan struktur kehidupan kamu, atau bisa juga gini, tantangan-tantangan yang mungkin kamu hadapin gitu, mungkin udah sebelum dari bulan September atau mungkin muncul di bulan September, itu untuk membantu kamu merestrukturisasi hidup kamu ya. Dan ada di sini square, semi square, queen kangs. Ini kata kuncinya tension. Tension itu mungkin ada keadaan yang seperti bergesekan, adu argumen dengan orang tertentu, ada ketidaknyamanan tertentu, bisa jadi berhubungan sama orang lain, bisa jadi juga ada tantangan-tantangan yang bikin apa ya, kayak menimbulkan ketegangan di hidup kamu. Tapi itu tadi, karena di sini ada Saturnus ya, ini adalah cara semesta gitu untuk membantu kamu merestrukturisasi hidup kamu ya, kayak membawa kamu kembali ke jalan yang benar. Mungkin kamu selama ini keluar track, mungkin ini waktunya kamu membuat perubahan-perubahan positif di hidup kamu, tapi kalau nggak dengan cara ini kamu nggak akan melakukan hal itu. Karena gini, Saturnus itu kayak ibaratnya orang tua kita sayang sama kita. Kadang-kadang kalau kita bandel waktu kecil itu mungkin kita akan dipukul, mungkin kita akan dimarahin, tapi itu kayak cara mereka untuk ngasih tahu kita gitu, bahwa ini perlu dilakukan sekarang supaya kedepannya kamu nggak akan jadi orang yang mungkin melakukan hal itu, atau menjadi orang yang mungkin berperilaku tidak baik gitu ya. Bukan berarti kamu tidak berperilaku baik, tapi kayak ada hal-hal tertentu yang perlu berubah gitu. Ada hal-hal tertentu yang perlu kamu lakukan, tapi kalau kamu nggak mungkin ketemu orang-orang tertentu, nggak menemui hal-hal tertentu, kayak dengan Saturnus ini, tantangan yang kamu hadapin, kesulitan, mungkin prosesnya agak panjang, tapi Saturnus itu membawa blessing ketika kamu berhasil melewati itu semua, ketika kamu udah lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijak. Semesta akan memberkati kamu dengan perubahan yang sudah kamu buat di hidup kamu, atau perubahan pada diri kamu ya. Tema besarnya adalah di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups ini kayak ini adalah apa ya, awal yang baru gitu, awal yang baru setelah kamu melewati tantangan-tantangannya Saturnus, awal yang baru yang mungkin ada ketegangan-ketegangan tertentu dengan orang-orang tertentu, hubungan-hubungan tertentu. Dan bisa juga ini pemulihan hati, bisa juga ini berarti untuk para single ya, ada sesuatu yang baru di hati kamu berhubungan dengan konteks romantis, hubungan romantis. Ya tidak sardik, ya bisa dimengerti sih. Kayak sebagian dari kamu kayak perlu ngekat, mungkin sebelumnya sebagian dari kamu perlu mengekat hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu, dan mungkin itu nggak selalu nyaman buat kamu, bahkan mungkin itu terasa berat ya, atau menyedihkan buat kamu ketika kamu harus meninggalkan situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Tapi di situ sebagian dari kamu itu perlu, karena situasi yang kamu hadapin itu kayak mengulang kembali dinamika yang kamu temukan ketika kamu kecil gitu. Ada kayak pattern, pola-pola tertentu yang kamu bawa ketika kamu kecil. Mungkin kamu melihat orang tua kamu, mungkin itu cara kamu diperlakukan ketika kamu kecil, jadinya kamu mengulangi dinamika yang sama dengan hubungan-hubungan kamu ketika kamu dewasa ya. Tapi akhirnya kamu mau perubahan, dan kamu nggak perlu lagi mengulang pattern-pattern seperti itu. Nih blessingnya adalah dengan Two of Swords ini, kayak pertama blessingnya berdamai dengan masa lalu. Yang tadi aku bilang, bisa jadi ada sesuatu dari waktu kamu kecil ya, yang itu jadi pattern karena kamu melihat hal itu waktu kamu kecil. Dan sebenarnya itu kamu nggak sadar gitu sampai kamu mungkin kepentok dengan situasi yang sama berulang kali, atau kamu ketemu dengan jenisan orang-orang tertentu berulang kali ya. Berdamai, membereskan apapun yang perlu dibereskan, melihat apapun yang perlu dilihat. Lalu blessing yang berikutnya adalah Two of Swords ini kayak kamu menutup hati kamu gitu. Menutup hati kamu supaya apa? Nggak terluka lagi, nggak sedih lagi, kecewa lagi. Tapi hal-hal yang pernah melukain kamu itu, karena di sini ada Ace of Swords ya, bisa jadi ada hubungannya dengan tantangan ini, bisa jadi juga enggak. Kayak akhirnya tiba-tiba kamu bisa mengikhlaskan, akhirnya kamu tiba-tiba bisa maafkan, atau semesta membawa energi pemulihan itu di hati kamu, di hidup kamu. Akhirnya kamu bisa membuka hati, bisa membuka diri untuk hal-hal baru di hidup kamu, untuk hal-hal baru yang semesta mau datangkan di hidup kamu ya. Karena Two of Swords itu orang yang kayak memprotek hatinya supaya apa, nggak terluka lagi atau kecewa lagi ya. Tantangannya Knight of Wands ini bisa jadi ada orang tertentu yang mungkin mungkin level kedewasaannya apa ya, untuk berkomunikasi dengan orang ini butuh level kedewasaan
atau kesabaran yang berbeda. Bisa jadi juga ini kayak kamu kehilangan semangat atau keengganan untuk keluar dari zona nyaman karena Knight of Wands ini jadi tantangan. Harusnya Knight of Wands itu kartu yang bersemangat ya, seperti kita memasuki sebuah petualangan baru gitu. Tapi ketika jadi tantangan, kayak kamu gak melihat ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin kamu bersemangat di hidup kamu gitu. Atau bisa jadi ada orang tertentu ya, yang mungkin arogan, yang mungkin tengil atau nggak dewasa gitu ya. Jadi kamu butuh mindful, butuh effort untuk terhubung dengan orang ini ya. Queen of Cups ada di posisi hal-hal yang perlu kamu perhatikan intuisi kamu, perhatikan gini, perhatikan mimpi kamu berbicara apa, terutama jika ada tema yang berulang. Lalu juga bisa jadi aku tiba-tiba mendapat pesan tentang mother issue gitu. Ada apa hubungan kamu, dinamika antara kamu dan ibu kamu gitu. Ketika kamu kecil, ketika kamu sudah dewasa, apakah sosok ini masih membayang-bayangi gitu dengan yang tadi aku bilang ada pattern-pattern tertentu yang mungkin kamu lihat waktu kamu kecil terus kamu ulang lagi karena sebenarnya kamu nggak sadar gitu. Lalu outcome-nya adalah perubahan perspektif dengan Hangman jadi outcome kamu, perubahan perspektif, lalu fleksibilitas. Lalu ini Hangman juga berbicara tentang pengorbanan ya. Cuman gini, pengorbanan itu kamu tahu itu apa yang kamu tuju dan apa yang kamu korbankan itu. Misalnya gini, ketika aku selalu kasih contoh atlet gitu ya, itu pengorbanan yang terukur, masuk akal dan itu memang yang diperlukan gitu. Misalnya untuk dia punya skill tertentu, dia akan banyak berlatih. Dengan dia banyak berlatih, mungkin dia akan ada hal-hal tertentu yang tidak dia lakukan. Misalnya frekuensi dia berkurang, bertemu dengan orang-orang terdekatnya dia, atau dia nggak punya waktu untuk ngegame. Ya hal-hal semacam itu pengorbanan yang terukur dan yang diperlukan gitu. Cuman gini, untuk kamu ya, kadang kamu punya kecenderungan untuk terlalu baik sama orang, terlalu memberi, terlalu ada buat orang lain, entah itu untuk pertemanan, entah itu untuk hubungan romantis, bisa jadi kamu punya kecenderungan untuk bucin ya. Dan itu dia, apakah apa yang kamu berikan untuk orang tertentu, apa yang kamu korbankan itu, atau ini berlaku juga untuk hal-hal lain ya, itu sebanding dan terukur gitu. Kalau pakai contoh atlet kan itu sesuatu yang terukur ya dan jelas goalsnya kemana. Sesuatu yang baru. Oke. Sesuatu yang baru di hati kamu. Di sini ada Queen of Cups ya. Di sini King of Cups-nya keluar gitu. Ini adalah divine counterpart bisa karena King dan Queen of Cups ini adalah pairing ya, pasangan. Lalu ini bisa jadi juga orangnya sesuatu yang baru di hati kamu ini orangnya orang yang reliable gitu, orang bisa diajak untuk hubungan jangka panjang, orang yang hatinya baik banget gitu. Dan bisa juga aku mendapatkan pesan tentang sesuatu yang baru di hati kamu berhubungan dengan gini, mungkin sebagian dari kamu tuh kayak melakukan terapi atau konsultasi kayak psikolog, psikiater, karena King of Cups ini adalah sosok orang-orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang seperti itu ya. Atau bisa jadi kamu terhubung dengan orang-orang seperti itu. Misalnya anggota keluarga kamu, pasangan kamu, teman kamu. Lihat, kayak ketika kamu berdamai dengan masa lalu, ketika kamu membuka hati kamu, semesta mendatangkan hal-hal baru di hidup kamu. Ya, sini Ace of Cups, di sini Ace of Pentacles. Ada sesuatu yang baru di dunia realita kamu. Bisa jadi juga ada yang mau, karena ini lagi musim retrograde ya, kayak ada orang-orang dari masa lalu yang mau berdamai, menawarkan permintaan maafnya, atau mau menjalin misalnya hubungan romantis kamu, mereka mau datang kembali untuk mencoba lagi gitu ya. Atau ini bisa juga sesuatu yang baru di dunia realita kamu, kayak abundant yang baru gitu ya, pintu-pintu rezeki yang baru, keberlimpahan yang baru, kesempatan yang baru. Knight of Wands bisa jadi ini energi yang agresif yang tadi tantangannya adalah Knight of Wands dikonfirmasi dengan Page of Swords. Bisa jadi karena tadi aku berbicara tentang level kedewasaan, emosinya meledak-ledak, belum bisa meregulasi emosinya dengan baik. Lalu bisa jadi juga karena Page sama Knight itu energi orang muda ya, ini sekali lagi dikonfirmasi ada faktor kedewasaan ketika kamu berada dalam situasi tertentu atau terhubung dengan orang tertentu yang perlu kamu perhatikan nih secara khusus. Tower. Mungkin ada sesuatu yang ngagetin. Mungkin gini, ketika Tower mengkonfirmasi Queen of Cups, yang tadi aku dapat adalah ketika intuisi kamu bilang sesuatu, terus
kejadian gitu seperti yang intuisi kamu bilang. Terus kamu di situ kamu kaget sih. Cuman kagetnya itu lebih kepada kok bener gitu atau kok aku nggak dengerin. Antara dua kemungkinan itu ya. Jadi coba lebih atentif lagi sama intuisi kamu. Lihat perubahan perspektif tentang keseimbangan. Yang tadi aku bilang, kamu tuh punya kecenderungan untuk apa ya, terlalu baik, terlalu caring sama orang. Baik bukan berarti aku bilang kamu jadi jahat ya abis ini, bukan. Tapi kamu harus bisa melihat gitu. Apakah sebuah hubungan itu seimbang? Apakah ketika kamu berusaha untuk sebuah hubungan, pihak yang satunya juga sama berusahanya seperti kamu? Wow, ini kartu yang Lenormand bagus banget ya. Ini awalan yang baru di hati kamu, di hidup kamu, proses transformasi. Anak juga bisa signifikan di bulan September. Ada seseorang yang mau ngasih sesuatu. Atau semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Ini bisa juga berbicara tentang glow up, berhubungan dengan kecantikan juga bisa. Mungkin kamu mendapat produk-produk kecantikan baru itu, atau ada seseorang atau ada yang mau ngasih kamu kayak produk kecantikan yang baru. Moon, intuisi, kreativitas, perhatikan juga gini, inspirasi gitu. Ketika inspirasi muncul, jangan sampai inspirasi itu terlewat. Dan ini berbicara juga tentang reputasi yang baik ya, dalam konteks misalnya dalam konteks hubungan romantis, atau misalnya kayak kamu para single, kamu lagi diperhatikan orang-orang tertentu, kamu kayak punya sesuatu yang menarik di dalam diri kamu yang bikin orang pengen mendekat, atau reputasi yang baik dalam kualitas kerja kamu atau skill kamu gitu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.